Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar rangkuman PPKN kelas 7 bab 5 menghargai lingkungan dan budaya lokal. A. Mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yakni lingkungan fisik, flora dan fauna, serta lingkungan sosial. Lingkungan fisik umumnya mempengaruhi jenis flora dan faunanya atau tumbuhan dan hewan. Wilayah atau lingkungan tertentu akan dihuni oleh flora dan fauna tertentu pula. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang mudah diperhatikan adalah menyangkut kawasan pesisir atau daratan. Daerah pesisir adalah yang dekat dengan laut, biasanya berupa daerah datar dengan tanah berpasir. Sedangkan wilayah daratan yang dimaksudkan adalah daerah yang agak jauh dari laut. Daratan dapat berupa dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Di pegunungan, wilayahnya juga dapat berupa gunung dan lembah yang landai, namun dapat juga berupa tebing-tebing yang terjal. Di beberapa daerah, seperti di Ternate, pesisirnya langsung bersambung dengan gunung yang tinggi. Ada daerah yang memiliki batu besar yang berbentuk tertentu, seperti di Belitung, Provinsi Bangka Belitung, serta di Natuna, Kepulauan Riau. Terdapat batu-batu besar di pantai yang menarik perhatian. Di Purwodadi, Jawa Tengah, ada tempat lumpur panas yang meletup terus-menerus. Ada daerah yang juga punya tempat api muncul dari tanah, seperti di Pamekasan, Madura maupun Sungai Siring, Samarinda. Selanjutnya yang kedua, flora dan fauna. Di pantai selatan Jogja, daun-daun pohon cemara laut membentuk lorong semacam gua. Daerah itu lalu dikenal sebagai Gua Cemara. Ada daerah yang memiliki pohon beringin putih. Beringin dalam bahasa Jawa adalah wringin, maka daerah itu disebut wringin putih. Jenis bunga di berbagai daerah bisa berbeda-beda. Ada daerah yang banyak bunga flamboyannya, ada daerah yang subur saat ditanami bunga bugenvil, ada desa yang mengembangkan kebun mawar. Nah adik-adik, jadi setiap jenis bunga itu dapat memberi keunikan pada masing-masing daerah. Jenis-jenis hewan juga dapat menjadi ciri suatu daerah. Ikan bilis misalnya hanya dikenal di beberapa tempat saja, seperti di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Ikan pesut menjadi ciri khas Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jalak putih ada di Bali. Lalu di beberapa tempat ada serangga khas. Daerah Bantimurung, Sulawesi Selatan terkenal dengan kupu-kupunya. Melestarikan flora dan fauna khas masing-masing akan meningkatkan daya tarik lingkungan kalian masing-masing. 2. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Ada masyarakat yang kuat mengikuti adat tertentu serta memiliki tokoh yang kuat pula. Ada masyarakat yang tidak menganut adat khusus. Kegiatan bersama masyarakat yang ini bukan berupa adat melainkan kegiatan bersama lainnya. Ada juga hal khusus yang terkait dengan kegiatan warganya. Misalnya kampung hidroponik, karena banyak warga di situ banyak yang menanam sayur secara hidroponik.
atau kampung lele karena banyak warganya yang beternak ikan lele. Di kampung batik tentu banyak warganya mengembangkan usaha batik. Tempat yang menjadi kegiatan bersama masyarakat juga beragam. Sebagian di lapangan pemukiman, ada yang di taman-taman, di balai pertemuan warga, bahkan juga di rumah ibadah. Masing-masing dapat dibuat indah hingga menyenangkan semua warga yang beraktivitas. Untuk selanjutnya, bagian B, menghargai budaya lokal. Wilayah yang disebut lokal dimulai dari lingkungan terdekat, yakni dari pemukiman sendiri. Selanjutnya, cakupannya dapat diperluas hingga desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau kota. Perhatikan apa ragam budaya di daerah sendiri itu agar dapat dikembangkan lebih baik lagi. Yang disebut sebagai budaya lokal ini antara lain mencakup situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing, hingga permainan tradisional. Hal-hal ini juga menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang berperan buat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil makmur. Yang pertama, situs lokal. Salah satu bentuk situs yang penting dicermati adalah situs sejarah. Situs sejarah ini merupakan karya peninggalan orang zaman dulu yang ada di daerah kalian masing-masing. Contoh yang paling mudah dalam situs sejarah adalah candi. Situs sejarah itu juga bisa berupa batu-batu tertentu seperti batu bertulis, undakan batu kuno, dan sebagainya. Masjid atau gereja tua juga merupakan situs sejarah. Begitu juga makam tokoh masa lalu, rumah lama, bahkan sumur lama sekalipun. Tempat yang dikaitkan dengan legenda juga merupakan situs yang perlu dihargai. Seperti di pantai Sumatera Barat, terdapat batu cadas berbentuk seperti laki-laki yang sedang bersujud. Batu itu dikaitkan dengan legenda Malin Kundang, anak yang dikutuk jadi batu karena durhaka terhadap ibu. Situs seperti ini tentu perlu dipelihara sebaik-baiknya. Yang kedua, tradisi lokal. Yang dimaksud tradisi lokal di sini adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Di antara tradisi itu antara lain menyangkut kelahiran bayi, khitanan atau tradisi menyambut akil balik, tradisi dalam pernikahan, hingga tradisi terkait kematian. Selain itu, ada tradisi terkait dengan kegiatan bersama masyarakat seperti syukuran untuk panen maupun penangkapan ikan di laut. Tradisi mendirikan rumah hingga tradisi menyambut hari-hari besar keagamaan masing-masing, yasinan misalnya, termasuk dalam tradisi lokal. Tentu ada tradisi yang berubah di masyarakat seperti dalam membuat rumah. Dahulu di beberapa daerah, warga tolong-menolong secara sukarela untuk membuat rumah. Tidak ada orang yang dibayar dalam membuat rumah. Pemilik rumah hanya menyediakan makanan dan minuman bagi semua orang.
Budaya bergotong royong membuat rumah tersebut sekarang telah berkurang. Sebagian besar rumah dibuat oleh pekerja yang dibayar. Perubahan budaya seperti itu banyak terjadi dan perlu diperhatikan. 3. Kesenian tradisional. Setiap daerah memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing. Di antaranya adalah musik serta tarian tradisional. Di daerah Jawa Tengah antara lain seni mocopatan. Itu jenis kesenian yang sangat tradisional. Ada juga pop tradisional seperti lagu-lagu campur sari. Beberapa daerah juga mengenal seni bercerita. Di kampung-kampung di Aceh ada seni hikayat. Di daerah-daerah Kalimantan dikenal seni lamut. Lalu ada seni pentas seperti yang berupa wayang, juga ludruk di desa-desa Jawa Timur. 4. Permainan tradisional. Yang juga sangat penting diperhatikan adalah permainan tradisional. Congklak, engklek, enggrang, gasing, petak umpet, hingga layangan adalah sebagian dari permainan tradisional. C. Menghargai makanan tradisional. Makanan tradisional diolah khusus oleh suatu masyarakat berdasarkan resep khusus yang turun-temurun. Seringkali makanan tradisional kurang dihargai masyarakatnya sendiri karena sudah terlalu terbiasa, sehingga dianggap sebagai makanan biasa saja. Padahal para ahli makanan atau ahli kuliner dunia justru menghargai makanan tradisional karena khas. Kekhasan makanan itu merupakan kekayaan budaya daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama, ragam makanan tradisional. Makanan tradisional berbasis beras sangat banyak, seperti nasi krawu, nasi megono, nasi kuning, nasi uduk, dan lain-lain. Biasanya juga ditambahi lauknya serta sambal yang khas di masing-masing daerah, seperti sambal matah, sambal oncom, sambal roa, dan masih banyak lainnya. Beberapa makanan tradisional berbahan jagung, seperti sego jagung, serta grontol. Dari ketela ada makanan tiwul yang sangat awet, sebagaimana sagu bakar. Dari bahan sagu juga hadir makanan papeda yang ada di sekitar Kepulauan Maluku dan Papua. Ubi juga jadi bahan makanan pokok penting. Ada ubi Papua, ubi kawi, hingga ubi cilembu yang dapat diolah menjadi makanan daerah masing-masing. Olahan daging sebagai makanan tradisional juga bermacam-macam. Yang berkuah antara lain adalah beragam jenis soto, gulai, serta sop. Lalu ada juga rawon, kuah asam, kuah pliek, dan lain-lain. Olahan daging lain adalah beragam sate, rendang, pindang, hingga beraneka ayam dan ikan goreng maupun bakar. Olahan sayur ada yang berupa gado-gado, pecel, gudeg, plecing, gulai paku, pucuk ubi, botok, terancam, dan lain-lain. Sayur asam, sayur bening, serta sayur lodeh juga merupakan sebagian dari masakan tradisional berbasis sayuran.
Masyarakat dunia sangat menghargai masakan berbasis sayuran atau vegetarian. Sejak dulu Indonesia kaya dengan masakan vegetarian. 2. Ragam minuman tradisional. Masing-masing daerah juga memiliki minuman tradisionalnya masing-masing selain teh dan kopi sebagai minuman sehari-hari masyarakat. Banyak minuman tradisional yang juga berfungsi sebagai penghangat badan seperti saraba, bandrek, jahe, dan sekoteng. Air guraka, teh talua, wedang uwuh, wedang secang, bir pletok, maupun lahan adalah sebagian dari jenis minuman tradisional lainnya. Lalu ada minuman es cendol, es cincau, es doger, hingga es selendang mayang. Tentu masih banyak minuman tradisional lainnya. 3. Ragam jajanan. Jajanan tradisional di Indonesia banyak yang menggunakan tepung beras serta tepung ketan. Di antaranya adalah serabi, kue putu, kue lapis, talam, klepon, onde-onde, dan sebagainya. Bahan kelapa serta gula merah banyak dipakai untuk jajanan tradisional kita. Ketan juga banyak dipakai untuk bahan jajanan. Ada lemang, lepat, wajik, lemper, hingga ketan mangga. 4. Ragam makanan atau minuman kesehatan. Berbagai jamu di tanah air banyak menggunakan tanaman empon-empon seperti jahe, kencur, temulawak, hingga sereh, kayu putih, sirih, pinang, mahkota dewa, kelor, kapulaga, kayu manis, jinten adalah sebagian dari bahan herbal buat obat serta penguat kesehatan. Selanjutnya, D. Menghargai produk dan jasa lokal. Yang pertama, kerajinan masyarakat. Kerajinan masyarakat merupakan bentuk produk lokal. Umumnya, produk kerajinan menyesuaikan dengan budaya masing-masing daerah, seperti ukiran Toraja serta patung Asmat. Kerajinan tersebut kebanyakan sebagai hiasan rumah, baik untuk dipasang di dinding maupun diletakkan di meja atau bupet. Beberapa kerajinan berupa alat-alat rumah tangga dan menjadi berharga karena keunikannya. Centong nasi dari batok kelapa, alas piring dari rotan, warna-warni tikar pandan, tas noken Papua, kerai bambu peneduh dari sinar matahari, dan sebagainya. Kerajinan tekstil juga menyebar di berbagai tempat. Di setiap daerah di Indonesia hampir selalu memiliki tekstil yang khas, seperti batik di Jawa, tenun Sumba, songket Palembang, sutra Bugis. Masih sangat banyak kerajinan kain di Indonesia. Yang kedua, produk lokal. Beragam jenis pakaian, baik untuk laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang diproduksi di sekitar tempat tinggal masing-masing dapat disebut produk lokal. Produk lokal lain yang juga disandang adalah sepatu, sabuk, topi, dompet, hingga tas. Produk lokal yang juga menonjol adalah mebel, meja, kursi, lemari,
cermin, hingga jendela dan pintu khas Indonesia sangat digemari oleh para pengoleksi di berbagai negara besar di dunia. 3. Jasa lokal. Yang juga perlu diperhatikan di masing-masing daerah adalah penyedia jasa lokal. Tidak sedikit warga yang melayani jasa untuk masyarakat sekitarnya seperti jasa rias, jasa fotografi dan video, penjahit, potong rambut, memasak, cuci dan setrika, pertukangan, jasa arsitektur, hingga jasa untuk memijat. Ada juga jasa yang sangat khusus, di antaranya adalah jasa penitipan hewan peliharaan, jasa konsultasi keluarga, jasa konsultasi talenta dan pengembangan cita-cita, bahkan jasa pengelola pesta pernikahan. Jasa membuat akuarium pun ada di Indonesia dan telah menjadi juara di berbagai perlombaan kelas dunia. Apresiasi lingkungan dan budaya lokal. Yang pertama, aktif melakukan. Untuk mengapresiasi atau menghargai produk dan jasa lokal, adik-adik tentu perlu aktif berpartisipasi ikut berkesenian tersebut. Bersamaan dengan itu, yang juga perlu dilakukan adalah permainan tradisional. Selain itu, di setiap daerah juga selalu ada tradisi yang dijalankan, baik tradisi terkait dengan keluarga, seperti kelahiran, pernikahan, hingga kematian, baik tradisi masyarakat atau upacara adat. Aktif berpartisipasi di acara demikian merupakan salah satu bentuk mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal. Yang kedua, aktif mengonsumsi. Makanan tradisional dari beberapa negara bisa terkenal di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Hal tersebut dimulai dari kesungguhan bangsanya untuk mengonsumsi makanan tradisional masing-masing. Banyaknya konsumen di lingkungan sendiri akan mendorong peningkatan produksinya, baik dalam jumlah maupun kualitas. 3. Aktif menggunakan. Bentuk apresiasi lainnya adalah dengan aktif menggunakan, yakni menggunakan produk dan jasa dari lingkungannya sendiri. Dengan aktif menggunakannya, kalian menghargai para pembuat produk dan penyedia jasa yang menjadi tetangga kalian masing-masing. 4. Aktif mengembangkan. Selain aktif melakukan, mengonsumsi, dan menggunakan, yang juga diperlukan untuk mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal adalah aktif mengembangkan, yakni ikut menata lingkungan sekitar agar lebih baik, berpartisipasi mengembangkan budaya lokal, hingga ikut meningkatkan mutu makanan tradisional serta produk dan jasa lokal. Nah, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.